Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang karakter Ouroboros yang bener-bener jadi main karakter banget ya di episode pertama Loki season kedua kemarin. Dan memang judul official di Disney Plus untuk Loki season kedua episode pertama kemarin itu judulnya Ouroboros. Yap, bener banget ya. Semuanya terfokus kepada satu karakter penting di Loki ini, khususnya ketika ia memang merupakan technical engineer di Time Variance Authority. Jadi kita akan kenalan lebih dekat lagi ya dengan karakter Ouroboros ini. Tapi sebelum kita lanjut bahas karakter Ouroboros, aku mau promosi dulu ya. Kaos-kaos keren dari CoStar Store. Di sini ada banyak banget kaos-kaos keren dengan desain yang keren-keren juga, harga terjangkau dan berkualitas. Boleh banget kalian order langsungnya di @CoStar Store. Linknya sudah aku taruh di description box. Dan bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokas Toys, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nonton video-video pembahasan breakdown aku yang lainnya ya. Breakdown episode 1 full Easter egg, penjelasan tentang konsep time travel di Loki dan Miss Marvel, ada juga Easter egg Scarlet Witch, dan juga penjelasan 5 varian Kang yang akan muncul. Sudah aku taruh linknya di pin kolom komentar, langsung nonton aja ya teman-teman. Oke, jadi karakter Ouroboros ini pertama kali diperkenalkan itu di Loki season kedua ini ya teman-teman. Ouroboros atau biasa disebut OB ini bertindak sebagai kepala engineering dan orang teknisi, orang dibalik yang menciptakan teknologinya Time Variance Authority atau TVA bersamaan dengan si Hihurimen itu juga. OB atau Ouroboros ini memiliki kantornya sendiri di basement atau bagian terbawah dari kantor TVA ya teman-teman. Bisa dilihat dari cara Mobius dan Loki yang menekan tombol lift itu sampai di tombol yang paling dasar atau bawah. OB ini jarang ke atas ya, atau jarang ke kantor agen-agen TVA lainnya di lantai-lantai atasnya. Ia selalu berada di office atau kantornya di basement ini ratusan tahun. Bahkan sampai si Mobius aja lupa ya teman-teman tentang si OB ini atau Ouroboros. Tapi si Ouroboros itu masih tetap kenal dengan si Mobius ini guys. Ada rumor yang berpendapat bahwa mungkin saja ketika dahulu Hihurimen itu menghapus memori para orang-orang agen TVA, itu Hihurimen tidak menghapus memorinya Ouroboros, sehingga Ouroboros ini masih tahu sebenarnya bagaimana cara kerjanya mesin dan teknologi serta teknisi yang ada di TVA ini ya, agar bisa programnya terjalan dengan sukses dan tidak ada kendala. Namun semuanya berubah ya setelah Hihurimen mati dibunuh oleh si Sylvie dan Miss Minute, dan Miss Minute itu menghilang sehingga terjadi anomali teknologi yang error di TVA, lonjakan energi karena mesin jantung TVA temporal loom itu bermasalah. Disinilah akhirnya OB atau Ouroboros ini sangat diperkenalkan ya teman-teman. OB atau Ouroboros ini jugalah yang memperbaiki keadaan time sleepingnya si Loki, sehingga ia bisa selamat dari time sleeping itu ya, dengan menciptakan suatu mesin aura temporal extraction yang bisa mengekstrak badan Loki agar tidak terjadi lagi time sleeping. Di versi komik Marvel sendiri, Ouroboros atau Mr. Ouroboros adalah judge atau hakim ya di Time Variance Authority TVA di versi komik yang terletak di null time zone gitu ya guys. Dan karakter Ouroboros ini pertama kali muncul di komik She-Hulk volume kedua isu ketiga tahun 2005 bersama dengan judge atau hakim lainnya Mobius, Mr. Paradox, dan juga Mr. Ouroboros ini. Mereka menjadi hakim yang dikenal dengan nama Two Order yang menghakimi trialnya si She-Hulk ini. Jadi memang Ouroboros ini sudah pernah pertama kali diperkenalkan ya di komik Marvel sebagai hakim TVA. Di episode pertama Loki season kedua ini, Ouroboros diperkenalkan dengan sangat bagus ya teman-teman, dan sangat tepat banget nih premis yang diperkenalkan untuk karakter ini, dimana memang Ouroboros akan berperan penting nantinya di series Loki season kedua ya. Diperankan oleh Ke Huy Quan, seorang aktor yang hebat banget yang berperan sebagai Wayman di film Everything Everywhere All at Once tentang multiverse juga. Dan ini stunning banget ya, dan mencuri banyak perhatian karena memang Ouroboros ini terasa banget main karakter dan karakternya yang kuat ya guys ya. Ouroboros ini merupakan orang dibalik dari peralatan, mesin, teknologi yang ada di TVA. Ouroboros juga menciptakan buku manual official guide ya kepada para agent TVA. Buku berbentuk merah itu untuk bisa mengetahui bagaimana cara kerja mesin-mesin dan teknologi di TVA, khususnya jantung TVA atau heart of TVA, yaitu
temporal loom yang memang berguna untuk menciptakan The Sacred Timeline, mengolah timeline-timeline yang bercabang itu. Namun karena overload akibat kematian He Who Remain, jadinya harus dibenarkan dulu nih, harus diperbaiki oleh si Ouroboros ini. Berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh Ouroboros bersama dengan Miss Minute itu mereka bekerja sama ya dalam menjalankan teknologi dan program yang tepat di TVA ini. Makanya dia sedikit terkejut ketika ia melihat mesin temporal loom yang hampir overload dan hampir meledak gitu ya. Karena dia tidak pernah turun ke tempat di mana mesin temporal loom berada ya. Karena memang ada radiasi temporal yang bisa membuat orang dekat dengan mesin tersebut terkena radiasi dan jadi spaghetti atau spaghettification ya guys ya. Nah di sini ternyata Miss Minute itu sudah tidak lagi bisa mengelola teknologi TVA pasca kematian He Who Remain karena dia offline gitu, dan ini membuat si Ouroboros terkejut. Karena selama ratusan tahun dia hanya menjalankan diagnosisnya, tapi yang bekerja langsung ke mesinnya itu Miss Minute. Ouroboros itu di TVA menempati kantornya sendiri, dia sendiri yang bekerja di kantor Repair and Advancement. Jadi memang Ouroboros lah yang bekerja sendirian di sini ya teman-teman. Dimana kalau di atas agent-agent TVA itu per divisi punya rekan satu timnya, tapi di sini Ouroboros itu sendirian. Ouroboros sangat mengetahui tentang cara kerja mesin di TVA. Ia mengetahui tentang time slipping, ia mengetahui tentang mesin aura temporal extraction, bahkan ia mengetahui bagaimana cara kerja mesin the temporal loom yang mengolah timeline-timeline bercabang yang berbahaya untuk dijadikan satu garis suci the sacred timeline. Ouroboros lah yang membuat buku manual petunjuk untuk setiap agent TVA di meja mereka yang berisi indeks mendetail dari setiap klasifikasi mekanis dan teknologi yang terjadi di TVA. Tapi banyak agent yang nggak tahu ya masalah ini teman-teman, jadinya mereka mengabaikan. Ouroboros juga membuat mengenai rutinitas perawatan setiap sektor pada setiap alat dan teknologi dalam setiap program komputer di Time Variance Authority. Jadi semuanya manual book dan repairing peralatannya sudah si Ouroboros ini rancang sedemikian rupa. Jadi memang kalau kita bisa menelaah lebih detail ya di episode pertama ini di series Loki season kedua ini, terlihat si Obi ini atau Ouroboros seperti dia sangat tahu ya mengenai bagaimana sebenarnya cara works program yang berjalan di TVA, dan bahkan ia mengenali si Mobius ini, dan juga dia ini nggak pernah sama sekali naik ke atas, tapi Mobius sebaliknya tidak mengenali si Obi. Aku ada pendapat ya, mungkin saja si Ouroboros atau Obi inilah salah satunya agent TVA yang tidak dihapus memorinya oleh si He Who Remain ketika ia menggantikan dirinya menjadi timekeeper dan menghapus memori ingatan semua agent TVA, termasuk si Mobius ini jadi nggak kenal sama Ouroboros. Tapi Obi masih kenal sama Mobius dan kejadian-kejadian yang terjadi akan dirinya bersama dengan Mobius. Jadi ini memang bisa jadi easter egg juga ya, bahwa sebenarnya si Obi atau Ouroboros ini ingatannya masih tetap sama. Ia masih mengingat bahwa yang menjalankan TVA itu adalah si He Who Remain atau Nathaniel Richard itu ya teman-teman, bukan timekeepers. Mungkin bisa aja sih ya, ini masih pendapat pribadi dari aku aja. Semoga aja di next episode berikutnya akan dikulik lebih dalam lagi ya teman-teman, karakter si Ouroboros ini seperti apa. Karena dari beberapa trailer series Loki dan klip Futurity, kita melihat ya bahwa karakter Ouroboros ini akan sering tampil nih di episode-episode season kedua ini dengan beberapa idenya, ide mesin penciptaan TVA khususnya temporal loom itu. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk karakter Obi atau Ouroboros yang keren banget diperkenalkan pertama kali di episode pertama Loki season kedua ini. Kalau kalian ada pertanyaan boleh banget ya tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita diskusi bareng tentang karakter Obi dan Ouroboros ini. Sebenarnya apa sih rahasianya si Obi ini ya, dan apa yang ia sembunyikan, dan apakah benar ingatan Ouroboros ini tidak dihapus oleh He Who Remain sehingga dia masih ingat tentang He Who Remain dan Nathaniel Richards? Itu nanti akan kita temukan jawabannya di next episode series Loki season kedua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.